Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah membahas isim yang mabni ya. Sekarang kita akan bahas lawan dari isim yang mabni, yaitu isim mu'rab. Ya, silakan baca bukunya halaman 42. Bab 4, penjelasan tambahan 4, isim mu'rab. Isim yang mu'rab jumlahnya tidak terhingga, sangat banyak ya. Sebelumnya sudah kita bahas bahwasannya isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah akhir katanya saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Dan isim mu'rab ini jumlahnya tidak terhingga ya. Maksudnya tidak terhingga itu sangat banyak. Kita nggak tahu ya jumlah pastinya itu berapa. Namun ya, dari jumlah yang tidak terhingga ini nanti bisa dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Yang pertama namanya kelompok al-ismul mufradu, isim mufrad. Kemudian al-musanna. Kemudian jam'ul muzakkaris salimu. Ya, ini bisa juga dibaca jam'ul muzakkaris salimi ya. Kemudian jam'ul muannatsis salimu atau as-salimi. Kemudian jam'ut taksiri. Kemudian al-asmaul khamsatu. Kemudian al-maqsuru. Kemudian al-manqusu. Kemudian ghairul munsarifi. Ya, ini 9 kelompok isim mu'rab yang harus dihafal oleh para pelajar bahasa Arab. Ya, penjelasan yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya, isim mufrad adalah isim mu'rab yang berjumlah satu. Contoh muslimun. Ya, artinya satu orang muslim, seorang muslim. Muslimatun, seorang muslimah. Ya, kemudian waladun, seorang anak. Ya, ini isim mufrad. Dan di sini diberikan catatan isim mufrad ada yang munsharif. Munsharif itu artinya menerima tanwin, dan ada yang ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Dan yang disebutkan di atas ya, contoh-contoh yang disebutkan di atas adalah contoh untuk isim mufrad yang munsharif, menerima tanwin. Makanya di situ ditanwin semua. Muslimun, muslimatun, waladun itu. Adapun isim mufrad yang ghairu munsharif ya, yang tidak menerima tanwin, contohnya misalnya Zainabu, si Zainab ya. Atau kalau kita mau terjemahkan lengkapnya, satu orang Zainab. Hamzatu, satu Hamzah. Kemudian Utsmanu, satu Utsman. Nah, ini harus diingat baik-baik ya. Jadi isim mufrad itu nanti ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Nah, ini isim mufrad. Dan isim itu bentuk asalnya itu mufrad. Ya, bentuk asal isim itu adalah mufrad. Nah, kemudian dari bentuk mufrad ini ya bisa kita ubah menjadi bentuk 2 dan lebih dari 2. Ya, sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua, musanna, isim musanna. Apa itu musanna? Isim musanna adalah isim mu'rab yang berjumlah 2 ya, dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufradnya. Jadi isim musanna itu isim yang berjumlah 2 dan dia dibentuk dari isim mufrad dengan cara menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufradnya. Misalnya muslimun, satu orang muslim. Kalau 2 orang muslim, muslimani atau muslimaini. Ya, perhatikan di situ ada tambahan alif nun, kemudian ada juga tambahan ya dan nun. Ya, dan antum perhatikan di situ catatan juga ya. Sebelum alif itu harokatnya fathah, dan juga sebelum ya itu harokatnya fathah. Perhatikan huruf mim di situ harokatnya fathah. Ya, sedangkan nunnya, nun tambahan ni itu kasroh. Ya. Nah, ini harus diingat. Antum bisa tandain di situ ya, harokat mim atau melingkarin misalnya untuk menunjukkan harokat sebelum alif itu fathah, kemudian sebelum ya juga fathah. Ya, sedangkan nunnya itu di kasroh. Kemudian contoh lain lagi misalnya muslimatun, satu orang muslimah. Kalau 2 orang muslimah gimana? Jadi muslimatani atau muslimataini. Dan antum perhatikan ya, muslimatun awalnya kan ada tak marbutah, tapi kemudian ketika diberi alif tambahan atau ya tambahan, maka tak marbutahnya kita buka ya menjadi tak yang terbuka. Muslimatani,
muslimataini. Nah, ini contoh isim musanna, isim yang berjumlah dua. Catatan yang pertama, isim musanna berakhiran alif nun diantaranya digunakan saat berposisi sebagai fa'il. Sedangkan isim musanna berakhiran ya nun diantaranya digunakan saat berposisi sebagai maf'ul bih atau majrur biharfil jar. Ya, antum perhatikan ya. Musanna itu ada dua bentuk. Dan maknanya sama. Misalnya muslimani dengan muslimah ini maknanya sama. Ya, dua orang muslim. Lalu, ya, apa bedanya? Kenapa harus dibedain bentuknya kalau artinya sama? Ya, itu nanti ya perbedaannya dari sisi penggunaan dalam kalimat. Ya, atau posisi dalam kalimat. Kita gunakan isim musanna yang berakhiran alif nun di antaranya ketika dia nanti dalam kalimat berposisi sebagai fa'il. Kita gunakan yang berakhiran ya nun ketika berposisi sebagai maf'ul bih atau majrur biharfil jar. Apa itu fa'il? Apa itu maf'ul bih atau itu majrur biharfil jar? Ya, kita lihat catatan yang kedua. Fa'il adalah pelaku perbuatan atau biasa kita kenal dengan istilah subjek, ya, subjek pelaku perbuatan. Sedangkan maf'ul bih adalah objek yang dikenai pekerjaan, dan majrur biharfil jar adalah isim yang didahului oleh huruf jar. Ya, sebelumnya kita sudah bahas huruf jar. Nah, ini ya tiga istilah ini, fa'il, maf'ul bih, majrur biharfil jar, ini nama posisi isim saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi nanti isim kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, dia akan menempati posisi-posisi tertentu dalam kalimat, dan setiap posisi itu punya nama, punya istilah tersendiri. Ya, ada lebih dari 25 posisi yang insya Allah akan kita bahas dalam buku ini. Dan di sini ya saya perkenalkan tiga dulu. Pertama fa'il, pelaku. Kemudian maf'ul bih, objek. Kemudian majrur biharfil jar, ya isim yang didahului oleh huruf jar. Contoh ya penerapan dalam kalimat, misalnya ja'a muslimani. Ja'a telah datang, muslimani dua orang muslim. Kita pilih yang berakhiran alif nun, muslimani. Kenapa? Karena di sini dia berposisi sebagai fa'il, pelaku. Ya, kalau kita ditanya siapa yang datang, jawabannya muslimani. Ya, berarti dia fa'il, pelaku. Ra'aitu muslimaini. Ra'aitu artinya aku telah melihat. Ya, muslimaini dua orang muslim. Nah, muslimaini di sini kita gunakan musanna yang berakhiran ya nun karena di sini dia berposisi sebagai maf'ul bih, objek yang dilihat. Ya kan? Kemudian pada kalimat berikutnya, salamtu ala muslimaini. Ya, aku telah memberi salam kepada dua orang muslim. Nah, muslimaini di sini sebelumnya ada huruf jar, ala. Maka dia nama posisinya adalah majrur biharfil jar. Dan di sini musananya kita pilih yang berakhiran ya nun. Jadi keliru kalau kita katakan salam tu ala muslimani, itu salah. Nggak sesuai kaidah. Nah, ini ya pembahasan ringkas tentang musanna. Jadi ya musanna adalah isim mu'rab yang berjumlah dua, ya, dan dia dibentuk dari isim mufrad dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufradnya. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Ya, setelah ini kita akan bahas isim mu'rab yang ketiga, yaitu jamak muzakkar salim. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau masih belum jelas, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau antum sudah paham, ya tuliskan di kolom komentar saya paham atau fahimtu, fahimna, dan tulis juga nama antum serta domisili antum. Ya, supaya saya tahu dari mana ya kawan-kawan yang belajar bahasa Arab bersama di sini. Ya, demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.